wala quwwata illa billah. Sunnah mengucapkan Rabbana khalaqna hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang beriman ucapannya itu mengandung zikrullah, tasbih, zikir. Hari ini, saat ini, setiap detik, setiap menitnya. Sayang kalau kamu tinggalkan atau kamu buat lalai. Contoh temannya kamu izin pulang, lalai. Gak mungkin dia bertasbih, gak mungkin dia berzikir kepada Allah, sedangkan kamu ada di rombongan yang berada di jannah. Gak usah berzikir pun dihitung berzikir. Manfaat duduk di majlis ilmu itu, walaupun kamu dalam keadaan lalai seperti teman kamu yang ngomong, atau dalam keadaan kita itu dihitung dapat pahala sama. Itu dapat karena keagungan kebesaran bulan Ramadan, bulan yang unlimited segala-galanya tanpa batas. Allah sediakan khusus untuk umat kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad, ada cahaya. Karena kami ini kita semua kita dari nurnya Nabi Muhammad. Semua mau yang hidup, yang mati, segala sesuatu yang berkaitan di bumi ini, semuanya kita dari nurnya Nabi Muhammad. Tanda ciri di hati ada Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, hati itu ya tidak menjawab nama Nabi Muhammad langsung. Bahkan ya lebih afdal ini kata ulama dikeluarkan, dinariknya untuk apa? Mengingatkan saudara kamu yang lain. Ini bulan di mana Allah sendiri turun ke dalam bumi untuk membagi-bagikan pahala, untuk membagi-bagikan rahmatnya, membagi-bagikan ampunannya, membagi-bagikan berkah dan lain sebagainya. Ya saya kalau di bulan ini kamu gunakan kesempatan, makanya nanti di akhirat itu tidak ada orang menyesal masuk surga kecuali orang yang pertama waktunya hilang berlalu, pulang ke rumah. Ngapain? Ambil kami. Ngapain? Bawa kalah. Ini dibohongin oleh permainan dan kapanpun kamu akan dibohongi. Ya kalau kamu tahu itu dibohongi, kamu lanjut, kamu akan dibohongi. Sudah tes. Kamu dibohongi sama Google Maps 300 meter ke kanan ke jalan Suprapma. Padahal kalau besar ke sini, ya kamu itu. Terus kan ya. Dia apa dulu ke Sari itu baru jalan ini. Misalkan tetapi generasi bisa. Itu segala sesuatu kalau dibohongi, hatinya kamu tahu saya ini sama si dibohong, ini manfaat aja ya. Apa dalilnya? Ada lagu itu bukan yang disebut siapa gitu. Coba-coba, ya Allah, itu kok coba-coba pacaran biar tahu berbohong.
begitu yang jelas. You laki, you bini yang jelas. Ini coba-coba perhatikan, tapi jalannya ya perempuan, laki lebih panjang. Terus kamu akan dibohongi. Tapi kalau kamu berhenti dari kebohongan, kamu selamanya sama Allah akan diberikan petunjuk yang lurus. Makanya 17 kali kamu sholat dalam membaca surat Al-Fatihah, mintanya tunjukkan saya ya Allah jalan yang lurus, jalannya lurus, cuma misalnya yang rendah ya. Coba-coba itu mau kemana? Sampai ya. Tapi mau coba-coba mau lewati ya. Tarik-tarik ya, terdengar ya, terdengar bahasa Inggris. Ilmu pasti ya. Janji Allah pasti. Kenapa kamu enggak yakini? Jadi kamu ini masanya masa dibohongi oleh teman sekolah di sini, ya. Dibohongi sama teman, makanya nanti juga di akhirat di Al-Quran nanti saya dengar bahwa dulu nasabi. Jadi kawannya kamu ini akan ngomong sama kawannya ngomong juga sama kawannya. Ini saling tuntut. Kalau aku bakawan main kami, masa seharian main bola sampai tak sholat. Main futsal sampai tak sholat. Dari siang dari malam lagi besok lagi. Bagaimana kita ini? Kita harus besok lagi itu saling tuntut. Mana dari sana tu, aku gosip terus, dipotong gosip, biasa aku gosip, isi gosip juga. Dan saling menuntut, sama-sama masuk surga, tapi sama-sama pemahaman. Gara-gara ikan dulu sampai numpak aku. Wakan solihin, berapa banyak orang yang sudah soleh yang sudah rusak hanya sebab solih bermain. Ini 20 hari kamu yang gak boleh yes. Lapar, mikir, ngaji, puasa 10 hari yang dia mendekati lebaran ya, yang ketemu sama halo saya apa balas dendam kita harus keburu nih itu bebas yuk bilang jadi jangan nyalakan Allah, salahkan dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menempatkan dirimu. Sudah tahu temannya kamu itu pandaian, nggak berdiri masih akan duduk dekatnya. Kalau nggak ikut ngomong cuma duduk aja. Tapi kadang-kadang iya Pak. Teman yang lain jangan kamu dekatin, carilah teman yang menyebabkan kamu itu selalu iman. Sebab yang lain nanti akan menemukan bentuk-bentuk di akhirat padahal sama-sama masuk neraka Allah. Hidup sekali, carilah teman yang sejati, carilah teman yang tulus, jangan yang modus. Menghadap makanan dulu sini dapat, kenapa? Karena temannya dapat dikawani, giliran ada kirimannya dijauhi, nggak pernah didekatin. Ya siapa? Nggak ada di pesantren lain ini, nggak ada.
sekali lagi, ada umur Ramadan syahrul mubarak, telah didatangkan kepada kamu yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkahnya apa? Semuanya sama Allah dihitung kebaikan. Gak pakai malaikat ya. Kalau pakai malaikat itu sama kamu masuk di suatu perusahaan ya, melewati pengurusnya, satpamnya, mau keluar bangsa dari situ. Terus kalau kamu nggak betah mondok di sini berarti tidak benar. Ya, Allah itu juga, Allah punya sifat gak tega. Bukan sifatnya Allah itu Qahhar yang maha memaksa ya. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena inna ada bila syadid, siksa itu pedih, siksanya Allah pedih. Kenapa pedihnya? Kata ulama, karena dijaga malaikat malik. Kalau malaikat malik itu kayak Pak Gopur, gak senyum-senyum. Jangan aja, gak usah bilang malaikat malik ulun santrinya Habib Al-Fahjalan ini. Gak ada ya, gak akan tersentuh. Mungkin mau masuk neraka ada. Nabi Muhammad ada ketemu malaikat malik, beliau senyum. Coba bayangkan, untuk orang gak pernah senyum. Siapa dalam hidup yang gak pernah senyum? Petri. Orang yang gak orang senyum itu biasanya wajahnya cepat tua. Kai. IT. Jadi katanya dokter terapi di sini itu dengan banyak senyum. Yang bagasa, Nabi itu bagasa, orangnya suka senyum, nggak mau, bahkan nggak punya duit pun, ya dalam keadaan nggak punya apa-apa, itu Nabi menampakkan kayak orang yang punya bom, pakaian berarti, ya senyum ya ada itu. Kadang-kadang itu kan nggak punya duit, mau kayak itu sendiri. Kalau akan ini lomba dulunya
susah, nggak punya duit memang, nggak ada yang ini bisa, ini orang tua sendiri ya. Pun mencoba di depan teman tidak ngaruh, jika mau beli kalau nggak mau makan nyaman nggak ngaruh, nggak minus, nggak muka nggak yang ya kalau yang kayak gitu ya, kita bisa 50.000. Rahme. Nampakkan muka orang kayak begini. Saat. Senyum. Tidak menyesal di surga. Orang yang menyesal di surga. Barakallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Maka Allah berkata wajib ya, yang wajib itu berarti ruhnya kamu itu butuh. Pesantren mewajibkan santri makan 3 kali, makan 2 kali. Itu wajib, nggak mau ya wajib. Sama Allah wajibkan kamu puasa 14 hari, 15 bukan 30 hari. Jadi wajib, wajib. Saya nggak akan tinggalkan. Ya, sudah. Kalau sudah wajib, nggak akan saya tinggalkan. Bagaimanapun resikonya, sakit banget. Ya. Kalau sakitnya nggak parah, Fatihah buat teman-teman mudah Allah berikan kesembuhan. Namanya hati Ramadan dan Fatihah. Ya, kata orang tuanya minta doanya karena suka sekarang kalau nama lagi gara-gara apa Pak? Paru-paru tadi kemarin dipotong khusus itu khususnya dipotong gara-gara ternyata hati itu sering sukanya sama seperti khususnya botol nasi itu makan pokok mie itu ya bukan makan pokok, makan nasi tapi bang tidak pengen nasi begini campur nasi sama mie yang penting ya yang tinggalkan ya pokok itu apa? Fondasi. Kalau yang fondasi yang meninggalkan lemes nanti. Kenapa nggak bisa? Bisa serah. Karena itu dibuat besar dan mengandung pengawet paling berbahaya. Seperti kemarin ada roti yang kau dibuat dari dikasih pengawetnya pakaian. Pembuat pakaian tidak itu makanya dia berbulan-bulan bahkan sampai setahun tua. Kan berbeda. Seandainya Allah melarang TAI, ya dari Al-Quran, ya nas dapat berebut TAI. Seandainya Allah ya
sama manusia akan didekati. Kenapa? Karena manusia itu satu penasarannya luar biasa, ingin tahu. Lama ketika kamu buat ada makanan, hanya cuma kamu merasakan enggak roti kau enak, padahal berbahaya. Kemarin ada silaturahmi dengan saudara, katanya orang tersebut 2 kali seminggu cuci darah. Gak usah kan? Bilang mudah-mudahan menjauhkan seanak turun. Bukan amin. Kalau itu ragu, mudah-mudahan dijauhkan sampai turun. Yang ke-8 yang sakit ya kita makanya kan dia semua seturun menurun. Namanya uji. Orang sudah tidak ketika menurun. Saatnya udah. Tutup abwa bersama abwa bersama dibuka pintu langit. Waktu malam berdiri abwa menjadi dikunci 7 pintu api neraka. Dan malaikat Malik tidak di bulan Ramadan lagi istirahat karena neraka sudah ditutup sama Allah. Watawuntu bihi maradatus syaitan. Allah tutup, Allah ikat setan. Ada ulama mengatakan setan ikat setan. Ya, ada yang gak diikatnya itu ibarat orang biasa jahil, biasa ngomong, setan sudah dibelenggu sama Allah, tidak bisa gerak, tidak bisa kepada manusia. Cuma kamu punya musuh dalam selimut, yaitu dirimu sendiri, namanya nafsu. Nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan. Karena nafsu dasar kenapa? Kesalahan sah nafsu memang. Ya kan nafsu ini dia musuh dalam ibadah, penting dalam ibadah. Kamu lalai, kamu ingatku digoda. Kayak apa kamu lalai? Kamu di pondok digoda. Kayak apa nanti kamu pulang kalau di kamar itu? Ini apa? Apalagi kamarnya sendiri kan dikunci. Itu dia lawan kan dengan nafsu, katanya Rasulullah ketika perang Badar di bulan Ramadan dan roda dan jihad di Nasrul dan jihad di Akbar. Kita akan kembali melawan peperangan jihad yang terbesar daripada perang Badar itu yang umat Islam sedikit, musuhnya banyak. Ini ada yang lebih paham di perang melawan nafsu. Makanya nafsu mereka itu sama seperti anak kecil. Kalau kamu ikuti terus, ya ngikut terus, sudah selesai. Selesai ya. Kalau lengkap, ya lengkap. Berhenti juga. Saya mau lagi. Maka berhenti atau yang aplikasinya buat selesai. Mau masih ada di situ ya, kepada kita sekali lagi waduh umat ya buah ada lembar sudah digoda lagi ya
langsung blokir terus ya menikah mata ada terus itu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil, kalau nggak kami fokus harus minta memaksa dengan berbagai macam dalil. Kapan lagi besok kan udah kembali kerjaan akhirnya kayaknya bodoh ini berada nafsu wanahan nafsa in hawa orang yang hawa nafsunya berarti ajarnya. Jadi intinya puasa itu menurunkan kekuatan atau bisikan hawa nafsu. Kenapa? Karena kamu bulan puasa sudah badannya lemas, jiwanya kamu sholat tahajud, sholat tarawih, sholat tahajud, berdoa Tuhan, zikir, itu hidup. Makanya yang badannya lemas dan nafsu lemah. Tapi ada apa? Pas buka itu ada dua yang orang dari Allah kasih kamu di bulan Ramadan rezeki yang berlimpah. Ketika rezeki yang berlimpah, tidak semua yang ada itu kawan masuk kawan. Ya, maksudnya itu disebutnya kayak apa? Ya, itu hidupnya. Tapi juga perkembangan makanan, minuman, makanan besar. Jadi setan dikunci sama Allah. Kalau banyak orang melakukan perbuatan bahkan melebihi setan, ini sudah tadi bilang nafsunya itu memberontak. Nafsu itu sama seperti kamu menangkap binatang liar. Ya apa cara menjinakkannya? Ya, kamu ikutin dulu. Ya, nafsu itu ikutin dulu. Nanti kurangi. Kayak gitu ya. Melawan nafsu itu jangan kita nggak mau dengan tidak usah begitu, jadi nyata, jadi melawan nafsu, menjinakkan binatang yang yang sini nanti pelan yang kejadian baru ya, jangan kasih makan, mati nanti. Kalau pertama itu Ramadan ini sekarang ini Ramadan namanya babak apa? Babak orang munafik ikut, orang beriman ikut, ya. Islam abangan ikut, Islam KTP ikut, amin. Yang tuanya jadi amin, masih musola penuh, yang kedua sampai buka teror. Itu hari pertama, kedua, ternyata ya nanti sampai pertengahan sampai 20 ke atas banyak sudah yang sholat di rumahnya sendiri. Ada yang model pemain bangku yang berprestasinya itu sudah tadi sendiri. Ya, ada yang model gitu. Ada nggak selesai musuh nggak selesai. Ya, maksudnya kan begitu. Ada yang model seperti Yamaha itu sekali wah, yang motornya siapa aja? Motornya yang ada di sini, bunyinya aja kayaknya Pak. Ya, motornya kuning, lampunya merah. Perasaan Rossi itu pembalap paling hebat. Ada yang itu wartawan.
Biasanya nafsumu itu pakai dalil pembenaran ikan tuh, gara-gara ikan tuh, ya. Semuanya nyalakan orang. Selama kamu tidak makrifat Allah, belajar tentang mengenal tentang Allah, kamu selamanya menuduh orang yang berbuat bagus sama kamu, jahat sama kamu, mempengaruhi kamu, jodoh kamu, yang ngirim foto apa, yang ngirim video apa, macam-macam. Jadi yang baik itu perbaiki diri, mulai dari diri kita dinasihkan. Sampai yang bilang dengan bilang perbaiki. Betul tidak? Kenapa? Allah memiliki di bulan Ramadan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang kita akan masuk sahabatnya. Menghulima pada siapa yang diharapkan khairah dari kebaikannya. Ramadan itu punya kebaikan. Orang yang diharapkan dari kebaikan Ramadan, maka dia akan dijauhkan dari kebaikan. Temannya lagi dia tidur, tendung, temannya tarawihnya berboncengan ke TV itu. Ya, temannya ibadah yang buat orang sakit. Kenapa ya? Sakit apa? Sakit kaki. Itu yang diharapkan dengan Ramadan ibarat orang ke pasar. Ibarat kamu sama bapak ibunya dibawa ke hipermart itu, ya. Tapi matanya ikan ditutup. Kayaknya di hipermartnya, ya. Oh, di hipermart banyak permainan termasuk di suaranya itu banyak apapun yang dijual. Tapi matanya kan tidak paham, tidak melihat sesuatu. Jadi hatinya mati. Jadi orang yang diharapkan dengan Allah, orang yang kebaikan dengan Allah, karena sebab hatinya mati. Orang kafir, orang kafir itu sudah mati, katanya hadis, artinya terbalik lagi, ibarat mahkota sudah dia berkaat, sudah betul, terbalik. Tapi orang kafir di bulan Ramadan ini masih mendapatkan kebaikan apa? Jualannya habis, dibeli, murah. Disinggit. Ditawar. Bukan yang itu. Bismillah. Itu orang Arab sambil Bismillah.
kepala apa? Persiapan tunggu dulu amin dulu sudah bebas doa dulu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini doa-doa tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Kayak apa kalau doa jelek pun yang baik saja diterima, kalau yang jelek diterima, kalau yang baik. Terus kalau doa yang baik diterima, sampai doa orang jelek, orang yang jelek itu yang sering doa orang jelek. Sumpah ini kamu dah tidak laki, karena orangnya jelek. Tapi ada temannya terlalu baik, doakan dia udah laki terus. Baik. Doa seorang muslim yang baik itu yang lebih afdalnya daripada kamu teman-temannya orang-orang mencari orang yang baik. Kita kamu sholat dan berpikir nanti Allah mudah-mudahan teman-teman saya yang di kamar 1 ya Allah, yang di kamar 2 ya Allah, yang di kamar 3 mudah-mudahan ya Allah doakan yang kebaikan kepada kamu bulannya bulan baik. Sudah mendoakan yang jelek, tapi rusak kau ini itu mau itu dekat-dekatnya. Ya kalau bukan yang mau dia duitnya, karena bukan sama duitnya sama. Ya, jangan dia bulan Ramadan sudah jangan berlanjut, jangan diteruskan. Penyakit itu memang itu kan orang itu salah sama kamu, tapi kalau kamu lanjutin penyakit itu kamu dua penyakit pada diri sendiri. Tetapi kan benar yang memang dapat sama itu Nabi ya diludasi dilempari tai utang, Nabi dia tetap membalas dengan baik. Maksudnya apa? Dia tidak kena penyakit walaupun baik benar, tapi kalau dilanjut di hati itu sakal terus sama melihat wajahnya siapa itu jadi penyakit buat kamu. Yang baik di mana? Sudah maaf. Sudah saya maafkan, sudah maaf. Tapi saya minta maaf dulu. Saling maaf. Apakah ada satu yang masih bermusuhan? Sendiri? Sudah. Jangan bilang dulu ya. Biar engkau tidak penyakitan, biar engkau tambah cantik, cantik luar dada, 6 juta. Ya, jangan dilanjut penyakit tidak selesai. Nanti kamu buang selesai dengan hilang. Dan yang dulu kamu itu ya saya mulai sekarang memaafkan dengan daya walaupun saya tidak maaf, yang penting saya tidak melanjut sudah selesai. Dan lanjut sedikit lagi. Dan orang yang dimasukkan orang yang katanya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya orang yang telah engkau masukkan ke dalam neraka, bahkan asli sungguh mereka telah engkau gunakan. Kuncinya satu, orang kalau disesatkan sama Allah, dimasukkan ke dalam kehinaan, neraka itu sebenarnya sama Allah telah dihinakan, sehina-hinanya. Kenapa kata kenapa? Orang masuk neraka itu dari sana bapaknya ibunya, kan? Ya saya punya paruh, baru masuk sini sudah terbakar, sampai ke bawah 70 tahun. Tidak ada yang nanti bro kita kan sama-sama nakal, sama-sama apa gitu ya. Kita nanti beberapa kata masuk nerakanya itu 1, 2 kayak di sungai bisa jatuh ke lubang namanya lubang neraka.
jatuh sininya mau keluarnya 70 tahun itu hitungan. Wow, apa namanya yang ya benar Rasulullah duduk sementara terdengar juga kata saya Rasulullah itulah suara satu orang yang sudah masuk neraka. Wow. Dan begitu kata kepada Allah wa majinna minna ini jangan ngomong benar dan jangan berpikir wa malin terakhir wa malin zalimina min ansor kepada Allah tidak ada ya tidak ada bagi orang yang berbuat zalim, orang yang zalim ini Allah tidak bilang orang kafir zalim. Terus orang kafir juga termasuk zalim ya. Makanya ini dari umum nggak mengucapkan atau mengatakan tidak hanya orang kafir, tapi Allah mengatakan bagi orang yang zalim, bagi mereka tidak ada seorang penolong. Yamna'unahu min adabillah ta'ala, yang bisa halangi mereka dari siksanya Allah. Jadi nanti kuburannya sama, ini disiksa, ini enggak pada tetangga patokan kepalanya sama, bebek orang tua sama anak. Tapi kalau sama-sama disiksa tidak. Kalau Allah mengatakan ini orang zalim, tidak ada yang bisa menolong. Anaknya soleh, bisakah menolong orang tuanya? Bisa. Orang tuanya soleh, bisakah menolong anaknya? Bisa. Tapi kalau Allah bilang nggak bisa, siapa yang mau bilang bisa? Makanya Rasulullah mengatakan pada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, jika kamu mencuri, ya ayah sendiri akan memotong tanganmu. Ya Fatimah, wahai Fatimah, jika Allah murka sama kamu, maka ayah berpasrah. Rasulullah. Ya Allah kita, ya saatnya Rasulullah kan kasihnya Rasulullah. Ini kan anak saya, dosa sholat, dosa puasa, dosa apa, dosa ibadah, main HP, ya sedikit, ya masih bisa. Anaknya Nabi kasihnya Allah. Tapi Nabi Muhammad ya didik saja dengan Fatimah sampai itu sudah benar sudah mulai mendidik Sayyidah Fatimah menjadi wanita. Tidak ada wanita yang ahli ibadah melebihi Sayyidah Fatimah, sampai diberi oleh Allah keistimewaan al-batul, enggak datang halangan, enggak pernah nifas. Karena hari-harinya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Makanya ulama berpendapat kalau ya orang yang lagi itu nggak boleh tawa, karena sebab dia dari nanti saya ini pas tanggal segini saya punya tawa, ini datang bulan, bolehkah saya minum obat biar nggak datang bulan? Itu tidak boleh, kata ulama. Ya, jadi terakhir besok itu orang yang boleh tidak mendapatkan pertolongan bahkan dari Rasulullah. Di sini disebutkan yang akan memberi syafaat itu Allah, Rasulullah, Al-Quran, ulama atau orang-orang yang soleh atau ulama yang memberikan syafaat kepada manusia. Illa bi'idznillah, ya kursi illa bi'idznillah, apa illa بإذنه يعلم ما بين أيديهم بإذنه يعلم ما بين أيديهم. Supaya kita kalau kita berfadhil izinkan bisa. Mau dia katakan tidak usah, tidak bisa. Sudah ya, sudah. Dan kita termasuk orang yang berfadhil. Dan
dan juga hamba-hamba kasih Allah. Allah